Total pasien yang menderita DBD di RSUD Johar Baru sebanyak 30%. Banyaknya pasien penderita DBD yang dirawat di RSUD Johar Baru, Jakarta Pusat dari bulan ke bulan membuat para medis RSUD Johar Baru menambah ruang perawatan. Pasien DBD yang datang ke RSUD Johar Baru merupakan warga sekitarnya. Mereka datang dengan keluhan adanya panas dan mual. Setelah dilakukan pemeriksaan darah oleh tim medis, ternyata mereka terjangkit penyakit DBD. Menurut Direktur RSUD Johar Baru, Dr. Gagah Daru Setiawan, peningkatan pasien DBD yang dirawat di RSUD Johar Baru mulai dirasakan dari bulan Oktober 2023, di mana ada 5 pasien DBD yang dirawat dan terus meningkat di bulan-bulan berikutnya. Hingga bulan Maret 2024, tercatat ada 19 pasien DBD yang dirawat. Pasien DBD yang dirawat di RSUD Johar Baru kebanyakan masih berusia anak-anak. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dengan kenaikan kasus demam berdarah degu atau DBD di Indonesia. Menkes memastikan rumah sakit di Jakarta siap menangani kasus DBD. Pastikan kalau misalnya anaknya demam itu ada rapid test atau dibawa segera ke puskesmas atau rumah sakit. DBD itu fatality rate-nya rendah, jadi kena itu fatality rate-nya yang meninggalnya itu sangat rendah karena semua rumah sakit sudah tahu tinggal DBD. Yang penting jangan terlambat. Dan buat teman-teman supaya nggak panik ya, rumah sakit Jakarta masih cukup tempat. Menurut Menkes, tingkat kematian pasien DBD berada dalam kategori rendah karena berbagai rumah sakit dapat menangani pasien DBD. Budi Gunadi juga mengingatkan agar pasien DBD tidak terlambat dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan atas meningkatnya kasus DBD di berbagai daerah? Kita sudah tersambung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Nadia. Waalaikumsalam, salam sehat, selamat siang. Salam sehat, puasa lancar dokter? Alhamdulillah, moga-moga sampai akhir. Amin. Dok, menanggapi kasus DBD yang meningkat di tahun 2024 ini, kita berkaca di 2023 itu tidak semeningkat saat ini. Ini apa sebenarnya alasannya hingga menyebabkan lebih dari 300 kematian? Ya, kalau kita lihat memang datanya saat ini jumlah kasus yang dilaporkan itu sudah 38.464 dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 17.000 ya. Dengan kematian memang sekitar 118 dan saat ini dilaporkan hampir 360. Jadi memang ada peningkatan 2 kali lipat ya. Jadi memang apa yang menyebabkan ini kita tahu bahwa setiap memasuki musim pancaroba kita selalu was-was dengan datangnya demam berdarah ini karena pada saat memasuki musim pancaroba itu potensi untuk adanya penambahan sarang-sarang nyamuk itu sangat tinggi dan kita tahu demam berdarah adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes kepada orang yang sakit kepada orang yang sehat. Jadi karena tentunya musim pancaroba membuat potensi sarang nyamuk bertambah, ditambah lagi perubahan iklim serta adanya El Nino yang merubah kondisi daripada musim-musim yang saat ini terjadi, musim kemarau lebih panjang, kemudian kadang di dalam satu hari kita bisa panas sangat terik dan kemudian tiba-tiba turun hujan yang cukup deras dengan curah hujan yang cukup banyak. Oke, jadi bisa dikatakan salah satunya adalah faktor karena musim ataupun perubahan iklim musim pancaroba, perubahan iklim. Tapi ini kan sudah mendekati musim libur Lebaran ya dokter. Ada nggak sih antisipasi khusus yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk kemudian menangkal lonjakan dari peningkatan kasus DBD ini? Ya, jadi bukan saja permasalahan daripada musim ya. Nah, kalau kita kemudian sudah tahu bahwa setiap memasuki masa pancaroba, maka potensi sarang nyamuk akan meningkat. Kalau kemudian kita sudah mulai bersih-bersih rumah nih ya, sebelum mulai kasus demam berdarah naik, maka sarang nyamuk itu bisa kita minimalisir. Oleh karena itu sebenarnya Kementerian Kesehatan sejak bulan Januari sudah mengirimkan surat edaran kewaspadaan kepada 150 kabupaten kota yang kita melihat ada peningkatan kasus demam berdarah. Nah,
Selain itu, yang kami lakukan terus meminta daerah melakukan penyelidikan kontak kalau kemudian ada kasus positif, dan juga kemudian yang kita lakukan adalah memastikan sarana prasarana seperti rumah sakit, puskesmas, ada tes dengue. Kalau di puskesmas itu bisa didapatkan gratis, atau kita juga bisa memastikan untuk mendapatkan tes tersebut di rumah sakit dengan secara mandiri, dan juga kita memastikan seperti ruang perawatan, infus, kemudian jarum suntik itu tersedia kalau terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan. Oke, Dokter Nadia, tapi sebenarnya apa sih yang perlu diwaspadai dalam penyakit DBD ini yang mungkin masyarakat supaya lebih aware begitu? Ya, pertama bahwa demam berdarah ini tidak menunjukkan gejala yang khas ya. Jadi dia diawali dengan demam, tapi demamnya mungkin yang sangat spesifik itu adalah demam selama 3 hari atau 5 hari yang tidak turun-turun walaupun kita sudah meminum obat penurun panas. Nah, yang kedua adalah munculnya bintik-bintik merah. Ini pada awal daripada gejala itu sering muncul bintik-bintik merah di punggung tangan, di lipatan lengan, kaki, atau di punggung belakang. Tapi ini kadang-kadang sulit untuk menemukannya ya. Kemudian kadang disertai juga misalnya kita tiba-tiba mimisan karena demam yang juga kita rasakan. Di samping itu gusi yang berdarah itu juga bisa salah satu tanda. Nah, apa yang menjadi bahaya yang harus sangat diwaspadai oleh masyarakat adalah demam berdarah ini bisa menyebabkan shock yang kita sebut sebagai shock demam berdarah atau shock dengue syndrome. Nah, ini akan terjadi apalagi kalau kemudian kita terlambat mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, karena kondisi shock ini, sirkulasi darah kita itu sulit untuk kemudian kita tangani dengan cepat kalau kemudian sudah terjadi dalam pasien datang dalam kondisi shock ini. Oleh karena itu kita menghimbau masyarakat, walaupun misalnya sudah datang ke rumah sakit atau puskesmas 1-2 hari tapi demamnya nggak turun-turun, bahkan disertai tadi tanda-tanda perdarahan seperti mimisan atau gusi berdarah atau bintik-bintik berdarah, datangi lagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa kita tidak demam berdarah dengan mendapatkan tes demam berdarah. Saat ini tes demam berdarah juga sudah sangat mudah, Mbak. Selain tentunya memang kita melakukan tes dengan mengambil darah, tapi sudah ada tes rapid yang bisa dengan cepat mengetahui apakah kita demam berdarah atau tidak. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Siti Nadia Tarmizi. Tentu menjadi perhatian dari seluruh masyarakat untuk bisa tetap waspada apalagi menjelang musim liburan nanti seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih dokter atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Sehat selalu, Dok. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lain untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.